Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dengan NIM B30002400095 dari KASP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang investasi dan jenis-jenisnya dari PPT yang sudah saya pelajari di Ispada menurut dengan bahasa dan pengertian saya. Jadi investasi itu menjelaskan tentang uang yang dibelanjakan untuk barang-barang yang bisa menambah kemampuan produksi ya, seperti juga bisa dengan barang modal. Dan Mankey itu menjelaskan ada 3 jenis utamanya. Yang pertama yaitu investasi tetap usaha, di mana belanja perusahaan itu untuk mesin, teknologi, peralatan, dan bangunan baru. Dan yang kedua itu investasi perumahan, itu pembangunan atau pembelian rumah baru baik oleh pribadi maupun oleh investor. Dan yang ketiga itu ada investasi persediaan, itu tuh seperti perubahan jumlah barang yang disimpan perusahaan mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Dan yang kedua yaitu modal neoklasik investasi. Jadi model ini itu menjelaskan bagaimana perusahaan memutuskan berapa banyak kapital yang harus dibeli agar mendapatkan keuntungan. Keputusan ini itu bergantung pada bandingan antara manfaat tambahan dari kapital dan biaya pemakaiannya, seperti produksi marginal kapital, biaya kapital, dan aturan investasi. Dan yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi investasi menurut neoklasik itu ada suku bunga real. Jadi semakin tinggi suku bunga, biaya kapitalnya itu akan semakin mahal. Jadi perusahaan itu akan lebih suka untuk menunda investasi. Dan yang kedua yaitu produktivitas kapital atau MPK. Jadi ketika kapital itu jadi lebih produktif, misalnya karena teknologi baru, investasi itu akan jauh lebih menarik. Dan yang ketiga yaitu harga kapital relatif. Jadi jika harga kapital lebih murah dibandingkan harga barang lain, perusahaan itu akan lebih ingin menambah kapitalnya. Dan yang keempat yaitu dampak pajak terhadap investasi. Yang pertama itu pajak itu penghasilan perusahaan ya. Jadi jika cara hitung penyusutan tidak sesuai dengan kenyataan, laba itu juga akan lebih besar dan pajak juga akan naik. Ini itu akan membuat perusahaan itu akan kurang untuk berinvestasi ya. Terus yang kedua itu ada kredit pajak investasi atau ITC. Jadi pemerintah itu memberikan potongan pajak berdasarkan total belanja barang modal, tetapi efeknya itu biaya kapital jadi lebih murah sehingga investasi itu akan meningkat. Dan yang kelima itu dari teori Topinski. Jadi teori ini itu membandingkan nilai pasar perusahaan dengan biaya untuk mengganti kapitalnya. Jika RI lebih besar dari 1, nilai pasar perusahaan itu akan lebih tinggi dari biaya kapital baru. Jadi perusahaan itu akan menambah investasinya. Dan jika RI lebih kecil dari 1, perusahaan itu lebih suka membeli kapital baru. Jadi intinya keputusan investasi itu bergantung pada harapan pasar tentang keuntungan perusahaan. Dan yang keenam yaitu adalah investasi dan pergerakan PDB. Jadi investasi itu adalah bagian dari PDB yang paling gampang berubah ya, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan juga harapan pelaku usaha. Suku bunga yang tinggi membuat biaya kapital itu juga akan semakin mahal dan banyak proyek tidak layak atau investasi juga akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah membuat perusahaan lebih berani untuk menambah kapitalnya ya. Harapannya itu seperti masa depan juga penting. Optimisme bisa bikin investasi optimisme itu tentang permintaan atau teknologi bisa bikin investasi itu melonjak. Perubahan harga saham juga sangat mempengaruhi ya Topinski dan kekayaan rumah tangga.
jika pasar saham turun, jika perusahaan juga akan turun, investasinya itu akan turun dan permintaan agregatnya itu akan semakin lemah karena faktor-faktor ini itu sangat cepat ya untuk berubahnya. Terus juga PDB itu bisa turun. Terus yang terakhir itu adalah kendala pendanaan. Jadi ini itu terjadi ketika perusahaan itu tidak bisa mendapatkan pinjaman meskipun proyek investasinya itu menguntungkan. Nah, jadi saat itu perusahaan hanya bisa bergantung pada dana dalam negeri seperti laba yang dihasilkan pada saat ini. Terus ketika ekonomi melemah, laba itu juga akan turun dan bank itu akan lebih ketat memberikan pinjaman. Nah, seperti perusahaan kecil paling sangat terpengaruh karena kurang anggunan atau akses pasar modalnya itu sangat terbatas ya. Akibatnya itu investasi itu akan turun lebih parah dari prediksi teori neoklasik. Terus juga akan membuat resesi lebih dalam dan pemulihannya itu akan lebih lambat. Itu terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.